Oke, sekarang hari Jumat tanggal 12, ini video jurnal untuk melatih saja. Kemarin daily ditutup dengan close body yang panjang. Nah, karena ini Jumat, maka ini adalah penentuan bentuk candle weekly. Kalau dicek, kemungkinan akan close hijau dan ini akan melanjutkan kenaikan. Nah, saat ini yang saya mau sampaikan adalah saya melihat cara menentukan MHV, kalau valid dan tidak valid. Nah, diurut dari daily tadi, karena kemungkinan close candle weekly dan dailynya akan menjadi hijau, maka sebenarnya fokusnya cari buy. Nah, ini close kemarin di sini saya tandai 85. Nah, ini tadi jam 12, ini jam 12 close candle jam 12. 1 jam setelahnya adalah penentuan close candle di H4. Nah, kalau dia turun, dan kalau dia naik bagaimana? Dan kalau dia turun, dia harusnya break ini sama antara ini, karena shadow ini adalah close candle H4 sebelumnya. Semisal kan ini re-entry di H1, dia bikin momentum ekstrim TPW, strukturnya kan struktur memang secara H4 memang belum ada re-entry, tapi kalau candle ini dailynya dia udah turun ya sepertiga badan kemungkinan. Nah, dia kan bikin base, pullback retest, membentuk base, lanjut naik. Nah, tadi kan saya mau bilang mencari MHV kan. Kalau dilihat A1 kan re-entry, terus ini kan yang kena low BB, itu M15. Nah, ini close H4 sebelumnya, dash strukturnya low ekstrim TPW. Nah, teori pullback retest itu akhirnya kepake ini di sini. Ekstrim TPW berarti ini kan cari MHV. Lihat body ini rata-rata di body. Nah, close candle next candle entry, close candle next candle entry. Kalau kita lihat di M5 kan sudah full cycle kan, mengalami full cycle. Saya waktu kemarin tuh baru inget, mendekati pucuk itu akan terjadi full cycle. Full market structure itu terjadi di pucuk. Nah, kalau kita pakai H4 berarti ini kan H4 kemarin ada selisih 1 jam antar broker, antar platform. Nah, kemarin memang M5 belum full cycle. Ternyata cara memahaminya gitu BBMA. Saya tunggu
sebenarnya saya udah tarik Fibo kemarin. Nah ini kemarin, ini untuk hari kemarin ada jatuhnya di sekitaran sini, pas di 85. Dia sudah break top weekly, high weekly break high. Mana tadi bahasa. Nah saya bingung, karena kan saya sebelumnya pakainya yang ini kan, yang atas. Nah biasanya saya tunggu close candle. Nah biasanya saya kalau yang pakai yang atas, saya tunggu ini AO nya ini mulai menurun, artinya terjadi divergen. Saya cek dari ini kan mulai turun. Kalau yang pakai yang atas, ini kan mulai turun. Nah sementara harga naik, artinya ada divergen. Itu urut tiap time frame. Sebelum di M5, M1 sudah mengalami divergen. Kemarin mana? Nah ini kan sudah mengalami divergen. Itu ciri-ciri dia mulai melemah. Kalau saya pakai yang atas, nanti berangsur ke time frame berikutnya. Nah turun. Kalau nggak ada divergen, ya penurunannya ini penurunan normal. Ini turun. Nah turun. Belum, H4 belum, masih jauh. Ini kan kalau biasanya kan minimal 3 candle, artinya minimal 3 candle. Nah saya fokus ke yang sini dulu, ke yang BBMA. Nah jadi kuncinya kan tahu, kayak kunci pegangannya kapan saya beli, kapan saya jual adalah itu. Perbedaannya kalau pakai BBMA dan pakai yang saya racik sendiri seperti di atas tadi, poin kuncinya ada di stokastik dan AO itu terutama. Kalau BBMA kan jelas kabel-kabelnya ini masuk di tengah, di mid, resiko 50%. Tadi kan saya bilang, kalau kita masuknya di H4 kan berarti kan daily H4 H1 kan gitu. Kalau anunya daily, kalau mau masuk harian katakanlah, nah mendekati H4 minimal M1 itu sudah mengalami full struktur berkali-kali. Ini saya balik dulu, ini yang kemarin. Tes daily kan ya, nanti di zona 2 di mana. Nah mengalami full structure berkali-kali. Ini kan ya, mendekati di sekitar H4, di penghujung perjalanan H4 itu akan mengalami biasanya mengalami full structure. Kemungkinan akan, kalau mengalami full structure di M1 ada potensi penurunan. Tapi kalau mencari full structure di M5, ternyata waktu itu kemarin saya lihat lama ya. Nah ini ternyata nggak sampai pucuk, sampai sini. Waktu itu sempat saya tarik trendline begini caranya. Sebenarnya kan kalau pakai cara yang atas tadi kan saya pakai Fibo, stokastik, AO, HWSM oscillator. Nah saya perhatikan nanti di sekitaran rasio Fibo itu mengalami
pullback retest atau tidak. Kalau tidak, saya hindari untuk counter trend, untuk mengambil retrace. Ternyata saya baru ngeh full structure-nya itu di hari berikutnya untuk M5. Ini hari Jumatnya kan, ternyata pullback retest di M5 jadi berulang kali. Terus jatuhnya ini tadi close H4. Nah, kesulitan saya waktu pakai PBMA itu kan ada dua kemungkinan. Dia bereaksi di re-entry. Misal kita cari buy di re-entry sini, atau dia akan lanjut ke bawah mengejar middle BB kan gitu. Kalau melihat H4 kan selalu pasang dua skenario kan. Kalau turun kan dia tadinya kan mengejar re-entry H4 sekitar mendekati middle BB kan, karena katakanlah dia akan turun di sini menguji ini lagi, katakanlah kalau saya pakai BBMA. Nah, kapan? Karena perbedaannya di situ, kapan saya buy, kapan saya bell itu sebenarnya. Kalau BBMA sudah ada cara re-entry-nya di pertanyaan adalah yang mana kan yang akan dia respon. Kalau pakai saya yang atas tadi, nah saya akan melihat pola di stokastik dan AO terus strukturnya. Cuman cara entry-nya kalau pakai cara yang atas sama yang bawah kelihatannya saya ada perbedaan ya. Setelah saya amati, bener, next candle entry. Jangan catatan sebelumnya sudah mengalami pullback retest kan. M5 nya kan ada pullback retest next kan tadi MHV kan. Nah, saya nggak tahu sebelum MHV ini kan mendekati close H4. Biasanya saya akan cari katakanlah scalpingan. Pasti perpindahan time frame itu ada gejolak minimal shadow. Ini kan berarti ini sekitar menit ke 45 sampai ini sekitar menit ke 45. M15. Nah, ini menit ke 45 biasanya. Jadinya shadow H1. Nah, kalau pakai yang atas itu saya wajib merhatiin menit penutupan candle, menit saat-saat penutupan pergantian candle menjelang. Kalau dipakai atas biasanya dulu itu saya katakanlah mau mengejar shadow dia 4. Nah, sekitar menit ke 45 sampai menit 60 saya akan tunggu entry ya. Nah, lihat stokastik dan AO dia di bawah, ini double pertama, kedua ya, AO nya juga. Nah, berarti kalau entry kan catatannya kalau turun dari bawah ini, apalagi akunnya kecil, harusnya cut loss. Nah, kayak kembali ke BBMA tadi. Kalau BBMA katakanlah full structure, kan selalu low itu tempatnya buy, top tempatnya sell. Saya baru kalau pakai BBMA ada agak nyaman. Kenapa?
dia sudah memberikan rank, trading rank. Oh, seenggaknya kalau entry-nya valid kan minimal ke Mahi sama mid minimal, kalau valid. Nah, ya kan, sampai top. Nah, tentu perjalanannya berbeda, tiap time frame kan berbeda perjalanan tiap frame. Artinya, oh, kalau saya entry itu TP nya ya nggak buru-buru TP, menunggu sampai terbentuk. Oh, BBMA ini ngajarin saya, salah satunya adalah mengajarkan saya kapan TP nya itu, cara penentuan kapan TP nya itu ketahuan ya. Oh gitu cara. Jadi oh mulai tambah ngeh. Nah, tadi kan kita kan cari MHV kan, kalau M5 kan dia uji katakanlah dari kan tadi udah daily, weekly, penentuan ini hari ini kan Jumat, penentuan weekly kita urut ya, penentuan weekly. Sementara penentuannya kemungkinan besarnya naik, terus turun lagi daily H4 H1, H4 nya momentum ya nggak sampai keluar ya, tapi ini keluar H1 ekstrim. Terus pembentukan strukturnya aja lama ternyata guys, ternyata lama. Saya baru ngeh, iya bener ternyata. Jadi mau entry sesuai kaidahnya aja harus sabar. Berarti TP nya pun harus sabar. Ternyata sebenarnya, nah tadi kan cari MAV ya, full cycle nya BBMA tadi pucuk kan, ekstrim, TPW, MAV itu kan yang pokoknya yang itu. Ini kan belum sampai low, M15 nya sampai low. Ini hari kemarin akhirnya kan kena. Saya nggak tahu, kemungkinan yang pro itu udah mulai cara ambilnya, cara open posisinya itu gimana ya, yang pro itu apakah dia tunggu MHV, apakah dia langsung hajar ketika kena low. Karena waktu dia kena low, ketika dia kena low, perjalanan belum berakhir. Kalau dia katakanlah mau masuk lebih dulu, ada kemungkinan akan keseret terlebih dahulu. Katakanlah dia mau mengambil fase step pertama, stack 1, stack 2, stack 3 kan. Dia mau mengambil yang kayak lantai 1, lantai 2, lantai 3 lah. Dia mau mengambil fase awal di low. Kalau belum selesai perjalanan kandilnya kan ada kemungkinan keseret. Itu pun kalau valid. Kalau nggak valid berarti kan H4 low-nya ini, low H4 sebelumnya kan jebol. Low H4 ini jebol. Dan ternyata kebetulan di kasus ini jadi low H4 setelahnya. Terus cari MHV, lihat ciri MHV. Nah sekarang sampai ciri MHV itu di body dan shadow. Lihat body, ini body sampai body, das kan dari
turun, tes naik, set, re-entry kan, re-entry MHV nya. Dulu awal-awal saya pikir itu di sini, sekitar sini guys, tapi kan tiap time frame ya, ternyata maksudnya MHV itu baru semakin ngeh, semakin bertambah berjalan waktu, semakin tambah ngeh, MHV itu begitu. Nah, ciri-cirinya gini, shadow dan body. Yang di dekat area sini, saya baru ngeh MHV yang dimaksudnya, yang valid tuh. Ini kan MHV yang valid. Kalau tidak terjadi MHV-nya gagal kan, dia akan membentuk momentum, akan antara itu momentum MHV sama apa, momentum MHV ekstrim kan. Berarti kalau mau entry, ini kan next candle, penutupan jam 12, next candle entry. Nah, entry-nya berarti bisa shadow body terakhir, ini sudah boleh entry. Tapi namanya market ya, ini uniknya, namanya market kadang kan dia bikin low lebih rendah baru naik. Maksudnya gini, kadang sejajar, kadang lebih tinggi, kadang lebih rendah kan. Nah, aduh, suara motor. Nah, penentuannya itu ngelihat dari indikator lainnya guys. Ini kan media trend, ada media trend. Pokoknya intinya MHV, lihat tadi body sama shadow itu berlaku di time frame atas. Daily, lihat body, shadow, entry di sini aja. Ini kan 30. Lihat berapa bodinya, 39, 30. Entry di situ tutup mata, udah SL katakanlah di bawah shadow yang ini. Kalau akunya kecil ya, ini kan sampai 28 naik. Ini sebenarnya udah masuk re-entry kan di ini. Ini kan re-entry kan. Nah, penentuan entry-nya itu body dan shadow. Body ini dash, body dan shadow. Body ini minimalnya, terus sampai shadow. Nah, ini jam terbang nanti yang kapan kita tahunya, oh ini udah boleh entry, nanti jam terbang. Terus mana tadi ya, jadi MHV nya gitu ya intinya ya. Ini kan nggak sampai ke low BB, berarti katakanlah kalau dia turun close candle tadi H1, momentum lagi ya, momentum dia kan kejar low BB, berarti katakanlah saya entry di sini ya, ini tadi ya, entry di body next candle. Ini kan mengejar penentuan close candle H4 tadi kan, penentuan close candle H4 ini kan, yang ini apakah dia merah lagi atau balik naik. Kalau balik naik berarti nanti kan minimal 3 candle, atau H1 nya minimal 3 candle. Jadi kan mengejar low BB berikutnya. Kalau katakan tadi turun, mid BB nya situ,
Entry H4 nya situ, korelasi kaitan antar time frame nya itu loh yang saya maksud. Oh iya. Oh, dia kalau M30 nya ini dari top ke mid. Oh iya, uji balik, uji ke mahi, turun nggak sampai. Nah, misalkan kayak yang tadi di body tes beberapa layar, oh kok ternyata turun, berarti nambah posisinya ya deket di low ini ya. Oh, di low. Nah, berarti nambah posisinya adalah kalau nggak di cut loss, nambah posisinya mungkin di re-entry apa sampai re-entry 4, low M30, mid H1, terus ketika dia retest ke atas baru di cut. Kalau katakanlah lanjut turun, nah ini tergantung equity juga ini, berarti ya harus tahu diri kapasitas equity untuk masalah berapa layar, berapa size nya. Kayaknya itu cukup dulu ya, pokoknya tadi soal MACD dan penetapan entry. Kalau yang pakai yang atas tadi seperti apa, kalau yang BPMA seperti apa. Nah ini yang bikin waktu itu dilema. Kalau pakai BPMA itu kayak agak kurang tahu dia akan menguji yang mana itu loh, menguji H1, menguji H4. Kalau yang pakai tadi itu saya mulai tahu ya dari ini, stokastiknya kan di bawah ini, posisi di kan ada kan golden cross, dead cross, sama ini kan indikator kan sama-sama tali. Udah ini hampir 30 menit, nanti malah kepanjangan. Segitu dulu.